البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita masuk ke muka surat 381 dari Syarah Kitabil Iman, Syarah Sahih Bukhari jilid 3. Masih ucapan Imam Ibnu Hubairah ya. Summal mudha'afatu min ba'di dzalik. Kemudian perlipat gandaan pahala setelah itu, setelah 700 kali lipat. Kama qala subhanahu, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan untuk orang yang Dia kehendaki. Wa inna ma yatamassalu hadza fit taswir, hanyalah pelipat gandaan ini tergambarkan, yatamassal sih terwujud ya, atau terbentuk, terwujud di dalam penggambaran bi annahu, yaitu penggambarannya idza akhrajar rajulu min malihi dirhaman, jika seseorang mengeluarkan 1 dirham dari harta bendanya, anti binafsin minhu, dari kerelaan hati dirinya, yaitu kerelaan jiwa, memang dia sukarela untuk bersedekah sebanyak 1 dirham, mutawajjihan bihi mawadi al-istihqaq, dia menghalakan, yaitu mengarahkan duitnya tadi ke tempat-tempat yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Fi syiddatil faqah, dalam situasi yang sangat memerlukan. Kira-kira yang memerlukan mungkin orang yang akan diberi mungkin ya. Au nutqin bi kalimati haq, atau untuk orang yang mengucapkan kalimat yang hak, fi maqamin yatillu qailul haqqi fi, di suatu posisi yang mana sedikit orang yang mau mengucapkan kebenaran di situ, mendukung jihad dalam situasi agama yang terasing. Au dzikrillahi bainal ghafilin, atau dalam situasi mengingat Allah di antara orang-orang yang lalai. Entah kira-kira diletakkan di mana yang seperti ini. Mungkin di masjid yang di tengah pasar barangkali sering didapatkan pola macam itu ya. Sudah iqamat tapi orang-orang masih berniaga, tidak menutup kedai. Padahal boleh untuk bergantian. Para fuqaha mengatakan kalau khawatir barang hilang, boleh bergantian. Ada yang memilih di jamaah pertama, nanti gantian yang ini di jamaah kedua, itu boleh. Karena darurah yang terkait dengan harta. Tapi masalahnya mereka mampu gantian tapi tak ada satupun yang mau untuk sholat ke masjid. Padahal masjidnya dekat di area pasar itu. Nah, ini orang yang lalai. Maka masjid yang disediakan untuk orang yang ingat Allah ini layak untuk dibantu. Au qatilin anil farin, atau sedekah itu diberikan kepada qatil. Nggak tahu ini qatil anil farin, entah farin orang-orang yang lari, tak tahu apa yang beliau maksudkan di sini, orang yang memerangi orang yang lari atau apa, tak jelas. Au fi'lin au fa'ala fi'lan hamidan, atau untuk orang yang mengerjakan perbuatan yang terpuji, fi mautinin hamid, di tempat yang terpuji, fi ikhlasin anis syawaib, di dalam keikhlasan, kemurnian dari campuran-campuran. Baik, betul-betul orangnya ikhlas murni, tidak ada campuran riak apapun. Terutama para juru dakwah di tempat yang sangat terasing, bukan sangat populer tapi terasing, mungkin di suku-suku pedalaman yang mungkin di Borneo, atau mungkin di istilahnya Papua mungkin, atau di mana tempat-tempat yang sangat jauh dari popularity, tapi mereka berjuang mendakwahkan Islam di tempat-tempat yang masih sangat
terasing itu. Boleh jadi. Yang kita heran di tempat yang sangat terasing, Anda pernah datang ke tempat yang sangat jauh dari perkotaan dan dari peradaban, tahu-tahu sudah ada gereja di situ, kedahuluan sama orang-orang Kristen. Ya, duit banyak mereka, fasiliti banyak, dukungan pun banyak. Baik. Tapi kita hutang budi kepada saudara-saudara kita yang mengorbankan dirinya ke tempat-tempat yang sangat terpelosok macam itu. Anak bukan berdakwah ke sana, sekedar tengok-tengok. Ternyata memang sangat perlu dibantu orang yang berdakwah di tempat yang sangat terpencil itu. Wa mulahadhatil khalq, bersih dari pandangan para makhluk. Ya, bukan malah diiklankan di media massa untuk biar followernya banyak misalkan atau apa, bukan macam itu. Nah, yang seperti ini yang lebih layak dibantu. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhsinu bifa'ilihi al-marratal wahidah, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik kepada pelakunya dalam satu kali amalan itu, minhu dari orang ini, ma bainal asyri ila sab'imi'ah, antara 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ka'annahu fa'ala dzalika sab'ami'ati marrah bi'ainih, seakan-akan dia mengerjakan itu 700 kali, betul-betul melakukan 700 kali, padahal cuma sekali. Ini kalau memang 700, boleh jadi dilipat gandakan lebih banyak lagi. Selesai dari Al-Ibsah. Seringnya dalam kitab-kitab fikih, qatalaan yaitu berperang membela. Cuma orang yang lari ini apa tak tahu. Berperang membela, melindungi orang yang lari. Tak tahu lari dari apa yang dimaksudkan. Baik, kita lanjutkan. Selesai dari Al-Ibsah tadi. Na'am inna sab'ami'ah laisat muntahat tahdid. Memang benar. Angka 700 ini bukanlah penghujung dari batasan. Kama marra bina, sebagaimana yang telah kita lewati. Wa huwa min karamillahi ta'ala, dan itu adalah bagian dari kedermawanan Allah Ta'ala. Qala al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, qauluhu ila sab'imi'ah dhifin, 700 yaitu kali lipat. Fihi, di dalam hadis ini, anna tad'ifa qad yantahi ila sab'imi'ati dhif, bahwasanya perlipat gandaan itu terkadang berhenti sampai 700. Ya, terkadang sampai di situ. Lihat kualiti orangnya, kualiti amalannya. Wa hadza judun wasi', 700 pun kedermawanan yang luas. Ya, siapa yang mau memberi kita balasan 700 kali lipat dari sesama manusia? 2 kali lipat aja sudah banyak, apalagi 700 kali lipat. Ini kedermawanan yang luas dari Allah. Wa karamun mahd, kedermawanan yang murni. Wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala. Ini telah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil, bagaikan suatu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkainya ada 100 biji. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Bukhari Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala, hadis qudsi qal, Allah menceritakan tentang dirinya sendiri, innallaha katabal hasanati was sayyiat, sesungguhnya Allah telah menulis atau menetapkan kebaikan dan keburukan, summa bayyana dzalik, kemudian Allah menerangkan itu. Ini dalam kitab apa hadis ini? Di dalam kitab apa? Iya betul, Arba'in Nawawiyah. Faman hamma bihasanah, faknya fa tafsiliyah, maka orang yang meniatkan, menginginkan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun kemudian dia tidak mengerjakannya, sudah ada niat tapi tidak mewujudkannya, katabahallahu azza wa jalla indahu hasanatan kamilah, Allah azza wa jalla akan menulisnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat, jika dia meniatkan itu kemudian dia mengerjakannya, Allah menulisnya di sisinya 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhif, sehingga 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, berarti boleh jadi lebih lagi, hingga lipatan-lipatan yang banyak.
Wa huwa sharih, kata Imam Al-Iraqi, ini jelas sekali anna tad'ifa la yaqifu ala sab'i mi'ah, bahwasanya perlipat gandaan itu tidak berhenti pada 700. Bal qad yazidu 'alaiha, bahkan terkadang Allah menambahi lebih dari itu. Liman aradallahu ta'ala, bagi orang yang Allah inginkan, ziyadatahulah, pertambahannya untuknya. Wa huwa ahadul qaulain, dan ini salah satu dari dua pendapat fi qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan untuk orang yang Dia kehendaki, setelah menyebutkan 700. Bihada tab'if, yaitu dengan perlipatan itu tadi. Yang satu mengatakan maksudnya melipat gandakan yang Dia kehendaki adalah yaitu 700. Wal awal asah, pendapat pertama lebih sahih, yaitu 700 itu selesai pembicaraannya. Kemudian Allah melipat gandakan untuk yang Dia kehendaki, itu yang di atas 700. Sesuai dengan hadis. Jadi ayat ditafsirkan dengan hadis Ibni Abbas. Selesai dari tarhut tasrif. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Setiap keburukan yang dia kerjakan akan dicatat untuknya semisal dengan itu. Hada yadullu ala kamali adlillahi wa hikmatih. Ini menunjukkan kepada sempurnanya keadilan Allah dan hikmahnya. Haitsu, yang mana Allah yujaziyas sayyi'ata illa bimithliha, Allah tidak membalasi keburukan kecuali semisal dengan itu. Berarti ini keadilan. Kalau yang tadi apa? Keutamaan, kedermawanan. Af'alullah dairatun baina al-adl wal fadl. Perbuatan Allah memang beredar di antara keadilan dan keutamaan. Tak ada penganiayaan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fasyarru yujaza bihi mithlah. Maka keburukan dibalasi dengan semisalnya, min ghairi ziyadah, tanpa ada tambahan. Illa, kecuali ayyafu Allahu an, jika Allah memaafkan, berarti sama sekali tak ada balasan yang buruk karena Allah memaafkan. Wal khair tudha'afu, sementara kebaikan itu dilipat gandakan. Al hasanatu minhu bi asri amsalihah, kebaikan dari seseorang itu dilipat gandakan 10 kalinya, ila sab'i mi'ati dhif, sehingga mencapai 700. Berarti kalau sedekah 1 ringgit, balasannya berapa? 1 ringgit pahalanya jadi berapa? Dapat berapa 1 ringgit? 1 ringgit dapat berapa? Boleh dapat 10, boleh dapat berapa lagi? 25. 100. Iya, boleh dapat 100. Kalau lebih berapa? Bahkan 700. Iya, 1 ringgit kita serahkan 1 ringgit, kembalinya 700. Bang mana mau ngasih macam itu? Tapi Allah Maha Dermawan. Cuma terkadang yang membuat kita ragu-ragu adalah apa? Kita ragu-ragu apakah duitnya akan sampai ke Syria atau ke Palestina, karena terlalu banyak tikus di jalan itu, kita bingung. Sehingga apa? Membuat muslimin jadi khawatir. Tapi apa? Insya Allah dengan niat yang ikhlas akan sampai pahalanya. Pahalanya akan tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini ila ad'afin katsirah, hingga lebih, bahkan mungkin seringgit dapat 1000 kembaliannya. La ya'lamu qadraha illallah, tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kulli sayyi'atin, tergantung lafaz sebelumnya ya. Ya'maluha, setiap wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap keburukan yang dia lakukan, tuktabu lahu bimithliha, akan ditulis untuknya semisal dengan itu. Jadi tidak dilipat gandakan. Yadullu ala sa'ati fadlillahi ta'ala. Kalimat ini, tapi tak berhenti sampai di sini tentunya, menunjukkan kepada luasnya kurnia Allah Ta'ala, haitsu dha'afal ajr, yang mana Allah melipat gandakan pahala, faraddal wisr,
salah. Wa farradal wizr, dan menjadikan dosa itu hanya satu. Farrad, mufrad. Iya. Dosanya hanya mufrad, tidak dijamakkan. Tidak dilipat gandakan. Liyaslamal ibadu minal azab, agar para hamba selamat dari siksaan. Berarti kalau nanti di hari kiamat ada orang ditimbang, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Yang salah siapa? Yang salah? Ahmad. Yang salah siapa? Ditimbang, ternyata keburukannya lebih berat dari kebaikannya. Yang salah siapa? Yang salah pelakunya tentunya. Allah sudah melipat gandakan kebaikan, keburukan tidak dilipatkan. Itu pun gimana keburukannya masih lebih banyak. Berarti memang dianya yang terlalu samsengka apa tak tahu, terlalu jahat. Karena sudah dibantu berapa kali Ramadan, pahala dilipat gandakan, gimana masih keburukan lebih banyak. Ya entah, naudzubillah. Itu menunjukkan saking buruknya orang itu. Itu pun keburukan sudah banyak yang dihapus, diampuni. Kenapa masih lebih berat? Jelas tak ada alasan untuk menyalahkan Allah setelah itu. Cuma kita yang harus menyesali diri sendiri. Faman dakhalan nar ba'da dzalik, maka barang siapa masuk neraka setelah itu, sudah dibantu banyak-banyak, keburukan tidak dilipatkan juga, tapi masih masuk neraka juga. Fahuwal halikul zalimu li nafsih, berarti memang dialah yang binasa, yang menganiaya dirinya sendiri. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa kullu hadza fadlullah, ini semua adalah kurnia dari Allah. Tatkala dia dha'afa, melipat gandakan, yaitu kebaikan, hatta taksur, sehingga menjadi banyak kebaikan dia, wa tazidu ala sayyi'ah, dan melebihi keburukan-keburukan, likasrati sayyi'ati bani Adam, karena keburukan bani Adam itu banyak, tapi Allah baik, kebaikan dilipatkan, sehingga keburukan kita yang sangat banyak diharapkan boleh dikalahkan dengan kebaikan. Faman hurima, barang siapa terhalangi, hadhihi sa'ah, terhalangi dari kelapangan ini, wa dhuyyiqa alaihi rahbuha, dan keluasannya itu dipersempit terhadap dirinya, hatta ghalabat alaihi sayyi'atuh, sehingga keburukannya mengalahkan dirinya, mendominasi dirinya, ma'a ifradiha hasana, nggak tahu ini kira-kira hasana apa ini, ifradiha hasanatah kan? Baik, jelas kesimpulan yang ana sebutkan itu lebih ringkas insya Allah daripada kalam al-Qadhi ini. Baik, ma'a ifradiha, padahal keburukannya sudah dimufradkan oleh Allah, tidak dilipat gandakan. Cuma hasanat di sini sebagai apa dalam i'rabnya? Tak tahu. Hatta ghalabat alaihi sayyi'atuhu. Berarti sayyi'atuhu sebagai fa'il, kemudian maf'ul bihnya adalah hasanatih. Keburukannya, walaupun keburukan itu sudah dimufradkan, mengalahkan hasanatih, mengalahkan kebaikannya. Berarti hasanat sebagai maf'ul bih. Alaihi sekedar untuk jar majrur muta'alliq bi ghalabat. Ma'atat ifiha, padahal kebaikannya sudah dilipat gandakan. Fahuwal halik, maka orang inilah yang binasa, memang layak untuk dibinasakan karena ya salah dia sendiri. Alladzi sabaqa alaihi dzalika fi ummil kitab, yang mana dia telah didahului takdirnya itu di dalam ummul kitab, yaitu dalam lauhul mahfuz. Orang ini celaka, tak layak dibantu. Sudah dibantu pun memang tak layak diselamatkan. Sudah dibantu pun masih banyak sekali keburukannya, tidak memanfaatkan kesempatan. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Sekarang kita masuk ke bab yang baru di muka surat 384. Al-babus tsani wal wasalasun, bab yang ke-32, babu ahabbud dini ilallahi adwamuh. Agama yang paling Allah cintai adalah yang konsisten, yaitu terus menerus. Ahabbud din maksudnya ahabul amal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang istiqamah, terus menerus mengerjakannya walaupun tidak banyak. Syarhu unwanil bab aradal Bukhari rahimahullah bihadzal bab. Dengan bab ini Imam Bukhari menginginkan bayana anna hadzal iman,
menjelaskan bahwasanya keimanan ini wa in kana syamilan alal a'mali sholihat, walaupun iman itu mencakupi amal-amal soleh, wa anna uluwar rif'ah wa wufural masubah, dan bahwasanya ketinggian uluwar rif'ah kita artikan apa ya? Ulu ketinggian, rif'ah ketinggian juga. Ataukah kita artikan ketinggian derajat, dan banyaknya pahala mabniyatun alal hasanat, dibina di atas kebaikan-kebaikan, kaman wa nau'an, dari sisi bilangan dan jenisnya. Berarti apa? Kaman berarti kuantiti, nau jenis yaitu kualitinya. Sekalipun demikian, walakin akan tetapi la yambaghi lil insani ayyujhida nafsah, tidak layak untuk seseorang memaksa dirinya sendiri fauqa taqatiha, melebihi kemampuannya. Jelas pahala yang banyak ini membuat kita jadi apa? Tergoda untuk beramal sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kemudian memaksa diri melebihi kemampuan. Dikhawatirkan akan putus di tengah jalan. Tapi apa? Berlatih pelan-pelan, tambah sedikit, lama-lama boleh banyak. Kualitasnya ditambah, kuantitinya ditambah sedikit demi sedikit, tidak mengejut. Balil ahabbu ilallahi ta'ala, bahkan amalan yang paling Allah cintai, ayyataqarrabal abdu ilahi subhanah, si hamba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu bil mudawamah, dengan terus menerus ala ma yuti, di atas sesuatu yang dia mampu, minal hasanat, berupa kebaikan-kebaikan. Kita tak mampu mungkin apa? Misalkan sholat apa ya? Sholat duha 12 rakaat tiap hari. Tak apa, paling tidak setiap hari 2 rakaat atau 4 rakaat terus menerus. Tayyib. Wadin ya rahmakallah huwal amal, agama adalah amalan. Li'anatin maknahu at-tadzallulu bit-ta'at, karena makna agama secara lughah adalah menghinakan diri dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa fi hadza tabwib, di dalam bab yang ditulis oleh Bukhari ini, ma'al hadisil madkur, disertai dengan hadis yang disebutkan, yaitu hadis ke-43 nantinya, dalilun ala anna dina wal imana wal islam, menjadi dalil bahwasanya agama, iman dan Islam syai'un wahid, ini satu kesatuan, istilah yang saling berdekatan maknanya. Wa huwa mabniun alal a'mal, dan ini semua Islam, iman dan agama dibina di atas amalan, khilafan lil murji'ah, berlainan dengan pendapat murji'ah. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah fi ma'nal bab, tentang makna bab ini Karmani mengatakan ahabbul amal, amalan yang paling Allah cintai, idziddin huwa ta'ah, karena agama adalah ketaatan. Wa munasabatuhu li kitabil iman, sisi kesesuaiannya dengan kitabul iman, min jihati anna dina wal islam wal iman wahid, dari sisi bahwasanya istilah din, Islam dan iman itu sama saja. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, muradul musannif, yang diinginkan oleh si penulis, al-istidlalu ala annal iman yutlaqu alal a'mal. Beliau ingin berdalilkan bahwasanya iman itu diistilahkan kepada amalan. Dari iman, amalan, amalan, iman. Semuanya telah kita lewati ini. Wa annal murada bidin huna al amal, dan bahwasanya yang dimaksudkan dengan din adalah amalan. Wa dinul haqiqi huwal Islam, agama yang hakiki adalah Islam. Wal Islamul haqiqi muradifun lil iman, Islam yang hakiki ini sinonimnya iman, ya sama dengan iman secara mudahnya. Fayasihu bihadza maqsuduh, maka dengan ini maksud beliau sudah benar, yaitu agama adalah amalan. Sesuai dengan hadisnya ahabul amal. Wa munasabatuhu lima qablah, sisi kesesuaiannya dengan yang sebelumnya, min qaulihi, yaitu dari sabda Nabi nantinya, alaikum bima tutiqun, lakukanlah apa yang kalian mampu. Li'annahu lamma qaddama, karena tatkala beliau sudah menjelaskan terdahulu, annal Islam yuhassanu bil a'mali sholihah, Islam itu diperbagus dengan amal-amal sholihah, hadis yang telah kita lewati. Arada ayyunabbih, maka sekarang Imam Bukhari ingin mengingatkan ala anna jihad dan nafas, bahwasanya memerangi diri sendiri fi dzalik, di dalam beramal, ila haddil mughalabah, sampai pada sikap saling mengalahkan, yaitu beradu kuat dengan agama, ghairu matlub, ini tidak diinginkan. Ya tak perlu memaksakan diri berlebihan sehingga
menyakiti diri sendiri, tapi semampunya, tapi konsisten. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.